Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggia Prasanti. Perkenalkan, nama saya Najmi Fira. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Zuhra. Perkenalkan, nama saya Alia Alicia. Perkenalkan, saya Regina Lutfi Wardah. Dari kelompok 5 Hukum Pidana Adat akan menjelaskan terkait definisi, sumber, serta berlakunya hukum pidana adat. Definisi pidana adat. Menurut Van Vollenhoven, pidana adat adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Menurut Supomo, pidana adat adalah segala yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal untuk memperbaiki. Lalu menurut Widiana, pidana adat adalah hukum yang hidup atau the living law, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya menurut Hilma Adikusuma, sama seperti sebelumnya, hukum pidana adat adalah hukum yang hidup atau the living law dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya. Tidak dapat dihapus dengan perundang-undangan. Nah, dari uraian di atas dan dari definisi di atas dapat kita tekankan kepada 3 hal pokok tentang hukum pidana adat, yaitu yang pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti, dan ditaati masyarakat adat yang bersangkutan. Lalu yang kedua, pelanggaran terhadap suatu peraturan tata tertib tersebut akan menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat disebut sebagai delik adat. Lalu yang ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan. Terima kasih. Sumber hukum adat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan pasal 10 ayat 1 Junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Wajib hukumnya bagi hakim untuk menentukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dan menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, para hakim dapat dibenarkan menerapkan sumber hukum tidak tertulis demi mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan dari ketentuan pasal 10 ayat 1 Junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dapat dikemukakan bahwa hakim harus aktif berperan untuk menentukan hukum dan membentuk hukum, berserta mengembangkan hukum. Selanjutnya, sumber hukum adat. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis dan timbul, berkembang, serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Titik hukum yang akan dilakukan oleh manusia adalah kehendak suci dari nenek moyang. Menurut Bisri, dalam bukunya Hartono 2022, beberapa sumber hukum adat diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada pepatah-pepatah adat yang tersurat maupun tersirat merupakan prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi pegangan kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, ada jurisprudensi adat, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah atau sengketa adat. Ketiga, ada dokumen-dokumen yang memuat ketentuan yang hidup pada masa tertentu ketika hukum adat menjadi hukum secara nyata pada zaman keemasan kerajaan ya. Terus baik yang berwujud piagam-piagam, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan. Yang keempat, ada buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja terdahulu. Yang kelima, ada laporan-laporan tentang hasil penelitian tentang hukum adat. Keenam, ada buku karangan ilmiah para pakar hukum adat yang menghasilkan doktrin atau tesis tentang hukum adat. Dasar sumber hukum adat ini ada pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Berlakunya hukum pidana adat. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
Namun harus digarisbawahi terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yaitu spek keberlakuan dibentuknya. Keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuk hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum adat terhadap hukum pidana, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diakui keberadaan dan kedudukannya. Bahkan dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis harus mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Dasar berlakunya hukum adat nasional di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu diantaranya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPRS nomor 11 tahun 1960 pada lampiran 1 menyatakan bahwa hukum adat menjadi landasan tata hukum nasional. Lalu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hukum tanah nasional didasari oleh hukum adat. Selanjutnya terdapat juga pada TAP MPR Nomor 4 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 juga dengan tegas menerima hukum adat sebagai hukum nasional. Penggunaan hukum adat dalam konstitusi terdapat dalam pasal Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen, yaitu terdapat pada pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam perkembangan undang-undang tentang pemerintah daerah, negara memberikan kewenangan dan otonomi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, perangkat hukum nasional sudah memberikan landasan hukum yang akurat bagi daerah untuk membuat aturan dan mengambil kebijakan terkait hukum-hukum adat. Selanjutnya, dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Adat pada pasal 5 yang berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkukuh lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dari negara. Nah, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung juga mengakui dan mendukung putusan peradilan pidana adat ini. Walaupun demikian, hal itu tentu saja belum cukup karena tidak adanya suatu aturan norma yang secara formal menjamin pengakuan terhadap putusan peradilan pidana adat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.